Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sopir truk yang tertimbun longsor galian C di Magetan ditemukan tewas. Pelaku penipuan dengan modus menggandakan uang dibekuk aparat Polres Jember saat akan kabur keluar pulau. Petugas Damkar Lamongan mengevakuasi jempol tangan balita yang terjepit botol susu. Keluarga panik dan cemas. Seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang di Jember digerebek polisi setelah dilaporkan korbannya. Pelaku yang sudah menipu korban hingga ratusan juta rupiah ini hendak kabur ke luar pulau. Saya dari Polres Jember. Anggota Polsek Patrang dan unit Resmob Polres Jember menggerebek Tahmid Rifai yang bersembunyi di sebuah rumah indekos di Surabaya. Setelah mengintai dan yakin buruannya berada di dalam kamar, petugas langsung melakukan pengepungan. Petugas menggeledah indekos pelaku dan menyita barang bukti uang tunai, kartu ATM, serta 2 ponsel. Pria asal Kabupaten Lampung Tengah ini langsung digelandang ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dilaporkan oleh salah satu korbannya, warga Jember. Pelaku mengaku bisa mendatangkan uang 100 juta rupiah per hari dengan syarat korban harus menyerahkan uang 500 juta rupiah dan emas murni. Alih-alih mendapatkan keuntungan, korban malah gigit jari karena uang yang dijanjikan tak kunjung datang. Sadar telah ditipu, korban akhirnya melapor ke polisi. Kami beritahukan bahwa korban ini adalah seorang tokoh ulama juga, inisial R tersebut diiming-imingi bahwa yang bersangkutan bisa sukses dengan cara melihat telapak tangan, tanggal lahir dan sebagainya. Namun yang bersangkutan dengan perkataan bohong tersebut memanfaatkan situasi itu, memperdaya korban sehingga korban percaya. Selanjutnya setelah korban percaya, yang bersangkutan meminta hal-hal ritual dan memberikan ATM yang mengatakan kepada korban itu ATM ini berisi miliaran, bahkan bisa diambil 100 juta tiap hari tanpa memberikan password, sehingga tergugah para korban ini untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang bersangkutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terperdaya terhadap segala tindakan penipuan, termasuk dengan dalih bisa menggandakan uang ataupun harta lainnya. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Sekolah bagi anak-anak bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah kedua untuk bermain dan bertumbuh bersama. Namun, 30 murid TK di Ngawi terpaksa kehilangan ruang belajar mereka setelah atap sekolah pada hari Kamis malam ambruk. Beginilah kondisi bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Dharma Wanita Geneng 2 yang berada di Desa Geneng. Atap bangunan ambruk sehingga rata dengan tanah. Karena tidak bisa ditempati lagi, 30 siswa dipulangkan untuk belajar sendiri di rumah. Menurut warga, atap ambruk saat wilayah Ngawi diguyur hujan deras. Dugaan sementara ambruknya atap akibat kayu atap bangunan sudah lapuk. Habis hujan, kira-kira itu apa itu toren, iya dikirain toren, lah tahu-taunya itu atapnya gitu. Sempat terdengar gitu Pak Robo? Iya, brok gitu. Malam hari? Iya malam.
Pas hujan? Udah reda hujannya. Pihak sekolah saat ini sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa setempat dan Dinas Pendidikan. Guru TK Dharma Wanita Geneng 2 berharap segera ada perhatian dari dinas terkait untuk perbaikan bangunan sekolah. Hari ini tadi kita izin sama Bu Korwil untuk kegiatan dilaksanakan di rumah, belajar di rumah. Oh, belajar di rumah gitu. Diliburkan gitu ya. Dari Bu, emang waktu roboh itu semalam ada hujan angin gitu? Nah, kalau hujan angin sih enggak sih Pak, cuma saja gitu. Jadi ini nggak bisa ditempati Bu ya? Kelasnya nggak bisa ditempati ini ya? Enggak. Karena roboh ini ya? Untuk jumlah muridnya berapa? 34. Proses belajar mengajar rencananya akan dilakukan sementara di rumah warga, hingga bangunan diperbaiki dan bisa digunakan lagi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. Suasana panik meliputi keluarga seorang balita di Lamongan. Pasalnya, jari anak terjepit di dalam lubang tutup botol minum susu. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis hingga petugas damkar harus menggunakan gerinda mini untuk menyelamatkan jari si kecil. Tangisan Sansaka Damarjati Widodo, balita berusia 2,5 tahun, memecah malam di desa Pandegan Ploso, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Rabu malam. Sang balita ini tak berhenti menangis karena jari jempolnya terjebak dalam lubang tutup botol. Orang tua sempat membawa anaknya ke puskesmas, namun petugas medis tetap tak bisa menolong korban. Dalam kepanikan, orang tua sang bayi akhirnya membawa putra mereka ke markas Damkar Lamongan. Petugas tak hanya berhadapan dengan sebuah botol, tapi juga dengan harapan dan ketakutan sebuah keluarga. Dengan sabar dan penuh kehati-hatian, petugas damkar menggunakan gerinda dan tang untuk memotong tutup botol. Orang tua sang bayi yang cemas yang tak berhenti memeluk dan menenangkan anaknya. Setelah 30 menit menegangkan, jari Sansaka yang tersangkut tutup botol akhirnya berhasil dilepas tanpa terluka. Orang tua pun tak kuasa menahan rasa haru dan leganya. Tutup botol minum, dibuat mainan, dimasukkan di jempol jari. Habis itu tidak bisa dilepas. Itu terbuat dari plastik yang kuat. Jadi di jempolnya tidak bisa lepas. Akhirnya pihak orang tua membawa ke puskesmas terdekat. Ke puskesmas terdekat diarahkan ke Damkar Lamongan. Sekitar pukul 11 malam dibawa ke Damkar Lamongan, langsung dievakuasi sama anggota pemadam kebakaran koordinator wilayah Lamongan. Alhamdulillah dengan menggunakan gerinda akhirnya bisa dilepaskan. Damkar Lamongan Jawa Timur kembali menunjukkan perannya tak hanya dalam penanganan kebakaran, tetapi juga evakuasi non-kebakaran. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan.